Jadi industri fintech lending sejak pertama kali establish di tahun 2016 sampai sekarang itu tidak pernah mengalami negative growth. Selalu tumbuh positif, terlebih pada masa pandemi COVID. Juga pertumbuhannya sangat tinggi ketika perilaku masyarakat berubah dari kontak langsung menjadi contactless. Nah, ini memang satu yang patut kita apresiasi. Dan sejalan dengan pertumbuhan dari fintech lending, ini juga dalam bisnis pinjam-meminjam, itu selalu ada pinjaman, ada juga pinjaman yang terlambat bayar atau pinjaman yang macet. Nah, ini yang memang menjadi tantangan ke depan, bagaimana agar pinjaman-pinjaman ini bisa disalurkan dengan baik, dan juga bagi peminjam yang mengalami keterlambatan atau kemacetan juga ditangani dengan positif, baik, dan humanis. Nah, lalu di sisi lain, tentu juga hal ini harus didorong dengan edukasi dan literasi. Bagaimana membuat para peminjam ini semakin tahu, semakin aware tentang pinjam balikin. Kan gitu ya. Ini harus diinikan, dan ini merupakan tugas dari platform fintech untuk terus-menerus melakukan edukasi ke masyarakat. Generasi muda sekarang di Indonesia merupakan generasi yang lapisnya paling tinggi, dan setiap tahun ada kemunculan generasi muda yang sudah dewasa juga tinggi. Nah, ini tanggung jawab kita bersama untuk membekali kalangan muda dengan edukasi dan literasi yang baik, literasi keuangan yang baik, dan terlebih juga literasi keuangan digital, khususnya juga literasi pinjaman digital. Ya, adanya roadmap tentang pengembangan dan penguatan dari industri fintech lending oleh OJK, ini merupakan suatu penguat bagi industri ini, bahwa kita semakin optimis bahwa industri ini clarity, kejelasan usahanya ke depan, roadmap-nya sudah ada. Ya, nah bagaimana tinggal kita menjaga agar roadmap yang ada ini bisa kita tempuh, kita jalankan, dan roadmap ini bisa tetap menjamin, memastikan bahwa industri ini tetap tumbuh. Kami berkeyakinan bahwa semua pihak, apalagi OJK ya, sangat berkepentingan untuk membuat industri fintech ini terus berjalan. Karena industri ini di usia yang sangat muda telah sangat efektif menjadi provider atau penyelenggara yang dapat menyalurkan ya, dana, pinjaman personal maupun ke UMKM secara cepat dan masif karena menggunakan teknologi. Boleh dikatakan sampai saat ini menurut kami selain fintech lending, ini belum ada segmen yang dapat diandalkan bisa melayani kaum muda untuk keperluan pinjaman personal maupun untuk keperluan pinjaman usaha. Kami fokus pada bekerja baik. Kami fokus membuat layanan yang kita berikan ini memang tujuannya, memang spiritnya melayani, dan nanti juga semua sudah bisa bicara. Kami yakin generasi milenial, generasi Z yang sekarang jadi pengguna utama fintech lending, pada waktunya akan teriak sendiri. Akan teriak sendiri, thank you kepada fintech lending yang sudah membantu berbagai keperluan untuk pinjaman emergency loan, ya, untuk bridging usaha. Pada waktunya, para generasi milenial dan generasi Z akan dengan sendirinya akan cerita dan memberikan dukungan kepada layanan ini. Hanya layanan ini karena usianya juga masih muda, ya kita memang sangat rentan dibanding-bandingkan, kemudian dituding sebagai membuat satu kegelisahan atau kerasan di masyarakat karena cara menagihnya yang kurang baik. Dan ini sudah kami nggak perlu sampaikan ya. Ini sudah kami buktikan. Kalau di asosiasi fintech sendiri, itu sudah melakukan pelatihan
pembinaan kepada lebih dari 16.000 anak muda tentang tata cara bagaimana menagih yang baik, menagih yang sopan, menagih yang humanis, ya. Dan ini kami yakin ini ibarat bola salju, semakin banyak anak muda yang akan terlibat dalam bisnis ini, di ekosistem bisnis ini, sehingga semakin matang dan semakin dengan sendirinya perlahan citra-citra negatif yang ditudingkan, yang di-stem ke kita, mudah-mudahan perlahan-lahan bisa tergantikan dengan peran sesungguh yang sudah diberikan oleh layanan ini dalam membantu kalangan muda untuk keperluan personal maupun keperluan usahanya.